Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita mulai dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati abina Adam mu'minah wa alaihi wassalam wa ila nabiyina syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatina lit-ta'lim wa ta'allum wa li muallifi hadzal kitab Syekh Bahasim Asy'ari wa ala kulli niyatin salihah syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan bacaan yang kemarin. Bisa didengar ya suara saya? Oke. Silakan dibuka halaman 12. Ya, kemarin kita sudah membaca bagian pembukaan. Sekarang kita memasuki bab pertama. Saya akan baca Al-Babul Awwalu, bab yang pertama. Fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Ya, pada bagian ini kita akan membahas tentang fadilah ilmu ya, atau keutamaan ilmu dan ulama dan keutamaan proses belajar dan mengajarkan ilmu ya, atau proses mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Jadi bab ini berbicara tentang keutamaan ilmu dan ulama dan keutamaan mencari ilmu dan mengajarkan ilmu yang sudah dicari, yang sudah diperoleh. Ya. Dimatikan itunya, suaranya yang siapa suaranya, Mas? Mute, di mute. Arjun, yang lain di mute. Nah, yang bisa mute kan admin. Qala telah berfirman sapa Allahu Gusti Allah taala ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu Allah mengangkat alladzina amanu orang-orang yang beriman minkum di antara kamu walladzina dan orang-orang utul ilma yang menuntut ilmu ya darajat beberapa derajat. Ya, jadi Allah akan meningkatkan atau mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita. Yaitu yarfa'u mengangkat atau meningkatkan sapa Allah al-ulama'a para ulama minkum di antara kalian, di antara kita, darajat dengan beberapa derajat. Jadi Allah akan mengangkat para ulama di antara kita beberapa derajat lebih tinggi dari golongan bukan ulama. Kenapa Allah mengangkat derajat para ulama atau derajat orang-orang yang berilmu? Bima jama'u, karena apa yang telah mereka gabungkan. Bima, karena apa yang telah mereka gabungkan, jama'u, dari apa yang mereka gabungkan, minal ilmi wal amali, dari ilmu dan amal. Jadi Allah mengangkat derajat para ulama karena kemampuan para ulama menyatukan antara ilmu dan amal. Begitu kata Mbah Hashim. Artinya apa? Artinya, seorang dikatakan sebagai ulama tidak cukup kalau hanya berilmu. Ya, harus mengamalkan. Jadi sejatinya ulama adalah
yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau belum mengamalkan ilmunya, maka secara sejatinya itu belum dinamakan ulama. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari orang yang berilmu tersebut dipanggil ulama oleh masyarakat di sekitar. Tetapi selama orang yang berilmu itu tidak atau belum mengamalkan ilmunya, maka pada tingkatan kesejatian hidup, pada level yang sejatinya, pada dasarnya, seseorang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya belum dinamakan sebagai seorang ulama. Karena syarat ulama adalah memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Memiliki ilmu penting, mengamalkan ilmu itu lebih penting. Kenapa demikian? Karena sekarang ini banyak sekali orang di antara kita yang berilmu, tapi belum tentu mengamalkan ilmunya. Meskipun bergelar ulama, meskipun bergelar kiai, meskipun bergelar habib, meskipun bergelar atau gelar apa saja yang menunjukkan bahwa seorang tersebut adalah seorang yang berilmu. Ya. Yang akan diangkat derajatnya, maksud saya, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala adalah seorang yang benar-benar menurut pandangan Allah adalah ulama. Dan menurut Mbah Hashim di sini, ya kenapa? Ya, kenapa ulama diangkat derajatnya? Karena ulama berhasil menggabungkan antara ilmu dan amal. Berarti mafhum pemahaman selanjutnya adalah seorang ulama itu adalah seseorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Banyak orang yang berilmu yang dipanggil sebagai ulama, tetapi pada sejatinya belum mengamalkan ilmunya. Ya. Jadi kalau kita berilmu, kita merasa berilmu, kemudian merasa kok tidak diangkat derajatnya, bisa jadi karena merasa berilmu pun itu sudah salah. Ya. Apalagi merasa sebagai ulama. Merasa berilmu pun itu sudah salah. Apalagi merasa sebagai ulama. Merasa sudah mengamalkan ilmu yang dititipkan Tuhan kepadanya. Ya. Oke, selanjutnya. Qala telah berkata sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas dan Rasulullah. Darajatul ulama, ya, bermula derajat para ulama, ya, atau derajat para ulama adalah fauqal mukminin, berada di atas kebanyakan orang mukmin, bisab'i mi'ati darajatin. Bisab'i mi'ati darajatan. Dengan 700 derajat. Ya. Jadi derajat seorang ulama atas orang-orang mukmin secara umum itu jaraknya ada 700 derajat. Ada satu, ini derajatnya mukmin biasa, satu ulama adalah pada derajat yang ke 700. Ma baina darajataini, apa yang ada di antara dua derajat, satu derajat, dua derajat. Nah, jarak antara, ini maksudnya jarak. Apa yang ada antara dua derajat ini, atau jarak antara dua derajat ini adalah khamsumi'ati amin. Adalah 500 tahun. Perjalanan yang ditempuh 500 tahun.
Pada zaman dulu ya, bukan menggunakan pesawat. Kalau zaman dulu berarti ukurannya adalah jalan kaki. Itu jarak tiap 1 derajat. Ini menunjukkan betapa tingginya derajat yang diangkat atau derajat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berilmu dan benar-benar mengamalkan ilmunya. Bukan yang merasa berilmu dan merasa mengamalkan ilmu. Ya, atau yang benar-benar ulama menurut pandangan Allah. Derajat ini tentu saja derajat di mata Allah, bukan derajat di mata manusia. Ya, bisa jadi seseorang yang diangkat derajatnya di mata Allah, bisa jadi di mata manusia itu dianggap rendah. Karena mata manusia bisa jadi salah melihat kesejatian, melihat kebenaran. Tetapi mata Allah tidak akan pernah salah. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, waqala telah berfirman sapa Allah Gusti Allah taala, zat yang maha agung, syahida telah bersaksi sapa Allah Gusti Allah annahu bahwasanya Allah la ilaha adalah tidak ada Tuhan illa kecuali hu Allah. Wal malaikatu dan malaikat. Wal malaikatu dan malaikat wa ulul ilmi dan orang-orang yang berilmu. Al-ayah. Ya, maksudnya fabada'a maka memulai Allahu sapa Allah taala binafsihi dengan menyebut dirinya sendiri, menyebut zatnya sendiri. Syahidallahu annahu la ilaha illa Allah. Ya, maka Allah memulai firman-Nya di sini dengan menyebut zatnya sendiri. Wasanna dan kemudian yang kedua bimalaikatihi dengan malaikat-malaikatnya. Jadi memulai dengan nama zatnya sendiri, kemudian dengan para malaikatnya, wasallasa bi ahlil ilmi, dan yang ketiga dengan para ulama. Jadi Allah memulai firman-Nya, memulai penciptaannya, ya, itu pertama-tama dengan menyebut nama Allah, menyebut zatnya Allah sendiri, kemudian menyebut para malaikatnya, dan yang ketiga para ahli ilmu. Nah, ini menunjukkan betapa tingginya derajat ulama. Ya. Ada berada di bawah malaikat. Maka Mbah Hasim kemudian mengatakan wanahika bihadza, maka cukuplah engkau dengan ketiga hal ini, dengan Allah, dengan malaikat, dan dengan para ahli ilmu. Maka syarfan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Maka cukup dengan ketiga ini, engkau akan mendapatkan syarfan kemuliaan, fadlan keutamaan, wa jalalatan dan keagungan, wa nablan dan kecerdasan. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, innama bahwasanya yakhsha takut Allah kepada Allah min ibadihi dari para hamba-hambanya al ulama'u para ulama. Ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para hamba-hambanya adalah
para ulama. Innama yakhsyallaha ya min ibadihi al-ulama'u. Ya, jadi para hamba Allah yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Dengan kata lain begitu. Ini juga menunjukkan bahwa seorang ulama ya, seorang ulama tidak hanya seseorang yang memiliki ilmu, tetapi yang takut karena ilmunya tersebut, ia takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, maka ia akan takut menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang buruk, untuk hal-hal yang membodohi orang lain, untuk hal-hal yang memanfaatkan orang lain, untuk hal-hal yang merugikan orang lain, untuk hal-hal yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kalau sudah berilmu dan takut karena ilmunya tersebut takut kepada Allah, maka bisa dipastikan ia akan menjadi seseorang yang beradab, berakhlak, dan itulah ulama. Ya, jadi yang menarik dari beberapa ayat dan hadis yang sudah kita baca tentang keutamaan ilmu, di sini kita belum menemukan harus sebanyak apa ilmu yang kita raih. Ya. Tetapi kita sudah diingatkan bahwa kita harus menjalankan atau mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan takut dan menjadi takut karena ilmu yang sudah dititipkan kepada kita, kita menjadi takut kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa betapa penting mengamalkan ilmu selain mencari ilmu. Ya, meskipun sedikit ilmu yang kita cari, tetapi kalau itu kita amalkan, ya, kalau itu membuat kita takut kepada Allah, maka itu lebih baik. Maka kita ya bisa saja kita masuk ke dalam golongan ulama, meskipun kita tidak disebut kiai, kita tidak disebut ustadz, kita tidak disebut akhi, kita tidak disebut mu'alim. Ya, itu adalah panggilan manusia. Bisa jadi seseorang yang tidak dipanggil dengan nama mu'alim, akhi, ustadz, kiai, apalagi syekh, apalagi pada dasarnya adalah seorang yang sejatinya ulama di mata Allah. Syaratnya berilmu dan takut kepada Allah karena ilmu. Karena mengamalkan ilmunya. Bukan lantas menjadi merasa sebagai pengganti Tuhan. Atau merasa bahkan sebagai Tuhan. Dengan ilmunya. Dengan ilmu sedikit yang dititipkan Allah kepada kita. Ya, dengan jabatan yang tinggi. Dengan orang-orang yang mau menyembah kita. Tetapi belum tentu Allah itu sebenarnya benar-benar mengangkat derajat kita. Bisa jadi Allah tempatkan kita ya, di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Tetapi pada sebenarnya Allah mengangkat derajat kita di langit. Ya. Jadi ukuran pengangkatan derajat orang yang berilmu itu bukan ukuran manusia, bukan ukuran harus menjadi dosen misalnya, atau menjadi kiai misalnya. Meskipun itu bisa jadi benar,
Meskipun hal itu menjadi guru, menjadi dosen, menjadi kiai, menjadi pejabat, bukan mutlak. Ukuran mutlaknya hanya milik Allah. Karena bisa jadi seseorang yang diangkat derajatnya oleh Allah, di mata Allah, di mata Allah dan di depan para penduduk langit, itu adalah orang yang disembunyikan identitasnya di depan penduduk bumi. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita misalnya lulus dari Ma'had, ya Agung pulang ke Ma'had, pulang dari Ma'had di kampung pengen dipanggil Ustadz. Harus ngajar ngaji, kalau bukan Agung yang ngajar ngaji, nggak mau, marah. Harus jadi imam di masjid, kalau nggak jadi imam di masjid marah. Itu namanya kesombongan. Itu namanya ilmu yang tidak membuat takut kepada Allah, tetapi ilmu yang membuat merasa tinggi sebagai Allah. Nggak bisa manusia itu sebagai Allah. Ya. Jadi harus punya takut salah. Ya. Karena ilmu, tetapi takutnya. Bukan takut karena tidak tahu. Itu bahaya itu, takut tidak tahu. Tapi takut karena tahu. Ya, Vi? Dirga, tidur nggak? Mejeng aja dia. Jauh tidak. Ya. Fotonya mejeng. Siapa yang fotonya kucing ini? Henry. I'm not cat. Ya. Ya, kita teruskan. Masih ada waktu? Masih. Ya, jadi ulama, seseorang yang berilmu dan takut karena ilmunya kepada Allah adalah khairul bariyah. Sebaik-baik manusia. Di mata Allah tentu saja. Qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man barang siapa yurid menginginkan sapa Allahu Gusti Allah bihi kepada atas seseorang, khairan menginginkan apa? Khairan kebaikan, yufaqihu maka Allah akan memahamkan orang tersebut fiddini dalam urusan agama. Ya. Yufaqihu fiddin. Nah, ini sering diartikan sebagai diartikan sebagai fikih ya. Yufaqihu fiddin itu akan diartikan sebagai seseorang yang ahli fikih. Padahal menurut saya, bisa jadi saya salah ya. Ini lebih luas daripada mengetahui Islam dari sisi ilmu fikih. Ya. Karena fikih dulu itu, kalau fikih sekarang itu lebih diidentikan dengan hukum Islam. Mungkin saya pernah menjelaskan atau belum ini. Diidentikan dengan Islamic law, ya, dengan syariat. Ya, padahal fikih itu pada dasarnya kata fikih itu artinya pemahaman. Kalau fiqh fiddin, pemahaman dalam agama itu berarti dalam pemahaman yang luas. Ya. Ya, baik dari sisi syariat, ya, baik dari sisi akhlak, ya. Baik dari sisi misalnya hubungan muamalah antara manusia. Ya. Karena agama itu mengatur segala aspek dalam kehidupan, terutama Islam, ya. Agama Islam atau agama dalam konsepsi Islam itu adalah cara hidup yang menyeluruh, yang mengatur dan menyentuh segala aspek kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari tempat tidur sampai tempat bekerja, sampai tempat beribadah, sampai tempat rekreasi, kemanapun. Ya, agama tidak hanya berwujud pada praktek-praktek yang
bersifat ibadah kepada Tuhan atau pekerjaan-pekerjaan yang bersifat ritual, tetapi juga menyangkut pada aspek-aspek yang berhubungan dengan sosialisasi sesama makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi makhluk hidup. Ciptaan Allah. Dengan manusia, dengan binatang, dengan alam. Itu juga bagian dari pemahaman agama. Maka agama, tafakuh fiddin, juga bisa diartikan selain memahami syariat Islam, ya, menjalankan syariat Islam, juga bisa diartikan dengan menanam pohon, juga bisa diartikan dengan membuang sampah di tempat, juga bisa diartikan dengan menjaga lisan kepada siapapun orang-orang di sekitar kita, ya, menjaga kehormatan dan keselamatan saudara, teman, orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu juga bagian dari tafakuh fiddin. Tidak hanya syariat, tetapi juga akhlak. Ya. Jadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tentunya untuk menjadi faqih, untuk menjadi faham, ya, dalam bidang agama, dalam kehidupan, maka orang tersebut harus berilmu, harus belajar, harus selalu membaca, harus selalu mendengar, harus selalu melihat. Ya. Jadi yufaqihu fiddin itu tidak hanya seorang yang duduk di pesantren kemudian mengajar kepada para murid-muridnya. Tetapi bisa jadi yufaqihu fiddin adalah seseorang yang mencangkul tanah di sawah. Tetapi mencangkulnya, gerakan tangannya dimulai dengan bismillah, ya, dan membersihkan cangkul setelah dipakai dengan mengucap hamdalah. Itu juga tafakuh fiddin. Ya, atau yang membawa kendaraan, ya, menjadi supir truk misalnya, yang memulai menghidupkan mesinnya dengan bismillah dan turun setelah sampai di tujuan dengan mengucapkan hamdalah. Itu juga tafakuh fiddin. Ya. Oke. Tadi ada mati lampu sebentar, jadi kita lanjutkan sedikit lagi. Waqala, kita lanjutkan. Waqala, dan telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u, utawi para ulama, iku warasatul anbiya'i, adalah warasah para nabi. Apa warasah? Pengganti para nabi. Ya. Wahasbuka, maka cukup bagi kamu bihadhihi darajah, dengan derajat ini, dengan derajat ulama ini, majdan, memperoleh kemuliaan, wa fakhron, dan kebanggaan. Wa hadhihi rutbah, dan dengan derajat ini, dengan level ini, sama ya, syarfan, maka cukup dengan level ini, syarfan, kamu akan mendapatkan syarfan, sama saja, kemuliaan. Ya, majdan mungkin bisa kemuliaan dalam keagungan, ya, atau kebaikan juga bisa, ya. Syarfan, kemuliaan, wa zikron, dan pengakuan. Disebut, diingat-ingat oleh orang lain. Wa idza kana, maka apabila ada la rutbata, wa idza kana, apabila ada la rutbata fauqan nubuwah, tidak ada tingkatan di atas nabi. Maksudnya begini, jikalau tidak ada lagi tingkatan
di atas tingkat kenabian, fala syarfa, maka tidak ada kemuliaan, fala syarafa, maka tidak ada kemuliaan, fauqa syarafal warasati litilkar rutbata, maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan warasah dari tingkat dari tingkatan tadi, ya. Tidak ada kemuliaan dari warisan dari tingkat tadi. Tingkatnya kan tadi ulama itu adalah tingkatnya adalah warasatul anbiya. Ya, kalau sudah ada tidak ada tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat nubuwah, maka tidak ada tingkat yang lebih mulia lagi daripada tingkat sebagai kemuliaan daripada tingkat kemuliaan yang diperoleh dari tingkatan warasatul anbiya. Ya, artinya maksudnya bahwa kalau kita bisa benar-benar menjadi seorang ulama di mata Allah, ya, ingat, ulama di mata Allah. Seorang ulama yang sejati tidak akan merasa sebagai ulama. Seorang ulama yang sejati akan takut kepada Allah. Maka ulama yang sejati tadi adalah masuk golongan sebagai warasatul anbiya, golongan penerus para nabi, para pewaris kenabian. Kenabian sudah tidak ada sekarang, ya. Maka sebagai pewaris kenabian, ya. Maka cukup dengan gelar, cukup dengan tingkat atau derajat pewaris para nabi, ulama akan mendapatkan majd dan kemuliaan, keagungan, fakhron dan kebanggaan. Juga akan mendapatkan syarafan, kemuliaan, zikron, pengakuan. Tetapi harus diingat, seorang yang sejatinya ulama tidak akan mengharapkan semua hal ini. Tidak akan mengharapkan majdan, tidak akan mengharapkan fakhron, tidak akan mengharapkan syarafan, tidak akan mengharapkan zikron. Malah sebaliknya, akan merasa rendah, akan merasa hina, akan merasa rendah diri. Rendah diri atau rendah hati? Ya, akan merasa rendah hati, akan merasa malu, ya, bukan merasa fakhr, bukan merasa berbangga diri, ya. Meskipun kebanggaan itu akan diberikan oleh Allah, kemuliaan itu akan diberikan oleh Allah, ya, keagungan itu akan diberikan oleh Allah, ketenaran atau pengakuan zikron tadi, ketenaran itu akan diberikan oleh Allah. Tetapi seorang ulama yang sejati akan takut mendapatkan hal ini, atau akan merasa tidak memiliki kesemua hal ini. Tidak merasa memiliki kebanggaan, tidak merasa memiliki kemuliaan, tidak merasa memiliki ketenaran. Karena yang ada adalah takut kepada Allah. Ya. Jadi hati-hati yang suka bilang akhi, ya, menyebut dirinya sendiri akhi. Nah, itu harus hati-hati. Jangan sampai itu muncul bersamaan dengan rasa kebanggaan. Ya, itu harus dilakukan berdasarkan karena takdib, ya. Karena kita sedang mengajarkan untuk respect, memberi penghormatan kepada yang lebih tua. Itu memang harus diajarkan, menghormati yang lebih tua, ya, menyayangi yang lebih muda. Tetapi jangan sampai kita merasa terhormat karena lebih tua. Kalau kita memiliki rasa itu, maka kita akan tersinggung kalau tidak disebut akhi. Tersinggung kalau tidak disebut ustadz misalnya. Tidak dipanggil kiai.
Ya. Itu berbeda ya. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi satu hal yang sama itu bisa jadi bermakna berbeda. Nah, itu kita harus hati-hati. Kita harus belajar ilmunya dan kemudian belajar mengamalkannya. Nah, sama, saya juga masih belajar. Karena ini masuk dalam ilmu pengendalian hati. Dan ilmu pengendalian hati tidak memandang umur, tidak memandang usia. Siapapun akan terus belajar itu. Ya. Aldi, kalau datang sudah mau selesai. Waktu selesai kumpulan, Tat. Kumpulan apa pula? Panitia, Tat. Saudara Panitia. mau nikahan. Jadi rewang. Bukan kamu yang nikah. Ya. Jadi itu. Belajar mencari ilmu itu harus. Ya. Karena janji Allah akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Tetapi ada syaratnya. Ya. Bahwa derajat yang tinggi itu hanya Allah yang mengetahuinya sejatinya. Artinya, kita sebagai seorang yang sedang menuntut ilmu, tidak boleh atau jangan sampai merasa bahwa kita memiliki derajat yang lebih tinggi dari orang lain yang kita anggap ilmunya lebih rendah. Nah, menganggap orang lain ilmunya lebih rendah itu sudah kebohongan, itu sudah ke arogansi apa istilahnya? Kepongahan. Itu sudah kurang pas. Ya. Jadi biarlah janji bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu itu adalah janji Allah. Kita tidak perlu menuntut itu. Tapi kita yakin Allah tidak akan mengingkari janji. Maka kita terus belajar, terus mencari ilmu, dan merasa bahwa kita belum mendapatkan apa-apa. Merasa bahwa kita masih bodoh. Merasa bahwa kita belum berilmu. Nah, ya, sehingga dengan begitu maka kita akan selalu takut. Takut merasa paling benar karena ilmu kita. Ya. Dan kita takut kepada Allah karena ilmu kita. Ya. Karena definisi sejati dari seseorang yang telah berilmu, nah, seseorang yang telah berilmu atau ulama, definisi sejatinya adalah yang takut kepada Allah. Sekali lagi, bukan orang yang dipanggil kiai atau seseorang yang mengajar sebagai guru, sebagai dosen, sebagai kiai, atau orang yang menduduki jabatan, baik itu jabatan agama atau jabatan kenegaraan, itu adalah standarnya manusia. Semua itu standarnya manusia, bisa jadi benar. Tetapi yang sejati, standar orang yang berilmu sejati, yang dinamakan ulama tadi, itu hanya Allah yang tahu. Berarti kita harus hati-hati. Bertemu siapapun,
dengan siapapun kita harus selalu hati-hati. Jangan sampai kita merasa lebih pintar dari orang lain. Karena sejatinya kita tidak tahu siapa yang berilmu, yang benar-benar berilmu. Bisa jadi seseorang yang ada di kolong jembatan, ya, berpakaian lusuh, tua, kemudian terlihat seperti seorang peminta-minta atau seorang yang gila, tapi sejatinya dia lebih berilmu, lebih takut kepada Allah karena ilmunya daripada seseorang yang mengajarkan Al-Quran di pesantren. Bisa jadi. Artinya apa? Kita tetap harus menghormati siapapun. Bahkan seseorang yang terlihat hina di mata kita. Seseorang yang terlihat gila di mata kita. Karena al-ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah karena ilmunya. Ini yang susah. Mencari, melihat, mendeteksi seseorang yang benar-benar takut kepada Allah karena ilmunya. Ini yang susah. Pengetahuan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah benar-benar takut kepada Allah karena ilmunya. Al-wali la ya'riful waliya ilal wali. Ya, yang mengetahui wali ya wali sendiri, yang mengetahui seorang ulama ya ulama sendiri. Jadi kalau kita belum tahu siapa yang benar-benar ulama di sekitar kita, kita harus hati-hati. Ya. Apa itu? Oke. Sudah di-mute saya sama Arjun. Atau sama Hanafi. Waktunya sudah habis. Pencet tadi mau mute yang lain. Oke, ya kita juga sudah sampai kepada batasan kita untuk mengaji bersama pada malam hari ini ya. Ini juga pembacaan saya pertama kali terhadap kitab ini, jadi ini sama-sama kita belajar. Kalau ada yang kurang pas, tolong diingatkan ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah lebih dulu mempelajari kitab ini. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan atau komentar. Ada Irawan, apa ini Irawan? Jika kita jangan sombong dengan ilmu, jika kita jangan meminta untuk dipanggil Ustadz jika sudah menuntut ilmu, lalu bagaimana Ustadz mengenai penambahan nama seorang dengan haji? Begitu, jika seorang pulang haji dan dipanggil Pak Haji pasti apa yang maksud? Ya atuh Aduh, kumaha. Seseorang itu berhaji itu mau beribadah kepada Allah, bukan mau dipanggil haji, Pak Haji, Bu Haji. Ya. Itu salah kaprah di masyarakat kita. Kita boleh saja. Ya, ini penghormatan kepada kita buat seseorang yang sudah berusaha keras, butuh biaya banyak, ya, mengeluarkan biaya banyak untuk pergi ke haji, misalnya pulang, kita menghormati beliau dengan panggilan Bu Haji, Pak Haji, boleh. Kita penghormatan ya boleh. Tetapi yang melakukan itu, yang menjalankan ibadah itu tidak punya hak sama sekali untuk dipanggil haji. Wong ibadahnya buat Allah, apa ibadahnya mau buat dia sendiri? Ya nggak usah haji kalau gitu. Ya. Ya ini kalau kita bicara dari sisi benar atau tidak ya. Ya, tapi itu yang terjadi di masyarakat kita. Ini yang harus ya kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, ya dari orang-orang terdekat kita, ditegur ya untuk tidak ya ngapain sih haji itu kan ngapain gini. Kalau ini kata
salah seorang yang saya sering belajar kepada beliau. Haji itu apa sih? Haji itu kan di sana sama aja itu, mencuci unta. Bahasa kasarnya, mencuci unta, membersihkan unta. Unta itu siapa? Unta itu ya kita. Unta itu ya tubuh kita, badan kita yang kotor ini kita cuci. Ya kalau sudah dicuci, kenapa pulang masih minta dipanggil haji? Itu mengotori lagi kan? Ya sama aja, itu kayak kita belajar ke pesantren, pulang dari pesantren minta dipanggil ustadz. Itu benar ya, ya. Pulang lulus dari Ma'had, ya. Jeffrey lulus dari Ma'had minta dipanggil ustadz. Atau minta dipanggil ahi. Ya. Boleh dipanggil ahi, boleh dipanggil ustadz, tapi harus bukan karena kemauan kita. Terserah orang mau panggil kita apa. Dipanggil nama boleh, dipanggil kang boleh, dipanggil kehet ya boleh. Nyahok kehet. Kampret juga boleh. Terserah orang lain mau manggil kita apa. Ya. Karena panggilan kebaikan sejati yang benar-benar baik itu adalah panggilan dari Allah. Dan itu hanya bisa didengar oleh hati yang bisa mendengarkan panggilan tersebut. Kalau panggilan manusia mah kita nggak perlu minta. Ngapain? Kita mati juga dipanggilnya almarhum. Ya, mau kita pulang dari mana? Dari Mekah, pulang dari Ma'had, pulang dari pesantren, ya, pulang dari ziarah wali, nggak usah minta dipanggil-panggil apa. Itu kurang pas. Ya, karena kita pergi ke Mekah itu untuk mencuci unta. Kita ini unta yang kotor. Kalau sudah bersih, ya jangan dikotori lagi. Atau di sana tidak mencuci sebenarnya, jalan-jalan baik. Atau tiduran baik di hotel. Ya. Jadi secara saya mengatakan etika, ya, saya tidak mau membawa yang terlalu teologis atau yang terlalu